Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajarnya dari rumah, kemudian rajin mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, begitu ya. Oke, nah sebelum ibu lanjut ke materi yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih baik mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa. Oke, membaca doa dipersilahkan. Selesai ya. Oke, nah langsung saja kita akan membahas tentang apa? Tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Nih, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja, Bu? Nah, di sini ada siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Oke, kalian sudah paham ya memberikan pujian itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian balasan seperti mendapatkan pujian itu seperti apa juga sudah paham ya. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 menggunakan benda konkret dengan benar. Nah, ini kalian juga sudah bisa menjumlahkan. Nah, nanti akan ibu memberikan lagi sebuah video, nanti kalian pelajari lagi. Ibu memberikan medianya ya sama seperti ini, nanti ibu upload di YouTube juga. Kalian tinggal buka bagaimana cara menjumlahkan bersusun itu bagaimana ya. Nah, yang selanjutnya adalah siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Nah, ini kalian juga nanti akan mempraktekkan bagaimana cara menanam tanaman, merawat tanaman, kemudian bagaimana sehari-harinya itu bunga itu diperlakukan. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan benar. Ini hampir sama ya. Ini kita nanti membuat contoh, semisal ibu kasih contoh ya, semisal masalah dalam sehari-hari. Ibu membeli 2 buah semangka. Nah, kemudian adik ibu membeli 2 buah jeruk. Nah, berapa jumlah buah yang ibu dan adik ibu beli? Nah, itu contoh dalam keseharian. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah nih, perhatikan gambar berikut. Tanaman terdiri atas beberapa bagian, ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya ditanam bagian daunnya, dimakan. Maksudnya ya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Oke. Selanjutnya adalah kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Kemudian kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Kemudian diskusikan dengan temanmu. Nah, ini kalian harus melingkari mana makanan yang terbuat atau tumbuh dari tanaman. Oke ya. Selanjutnya adalah tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Oke, nanti jeruk ini kalian tarik mana nama buah jeruknya, kemudian biji ini mana gitu ya. Nanti kalian tarik. Oke, kalau semisal di sini tidak ada apa ini namanya ya, jeruk. Nah, nanti tidak usah ya, pokoknya yang ada saja. Nanti kalian tarik bawah, tanaman yang biasa dimakan adalah apa. Oke ya. Misal daun, ini daun yang mana gitu. Kalau biji yang mana gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian di sini adalah bagian tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung. Kita dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apa kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Perhatikan teks berikut, bacalah dengan nyaring. Membuat sayur sup
bersama ibu. Kemudian di sini adalah hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, kemudian perhatikan kembali cerita tersebut. Tulislah 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita. Nah, nanti kalian cari sebuah kalimat pujian di sini ya. Kemudian tulis di sini. Oke. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa dua keranjang buah pepaya. Satu keranjang berisi 23 buah pepaya. Kemudian satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, ini ada caranya. Banyak pepaya semua adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49. Nah, dari mana, Bu? Bagaimana caranya? Oke. Maaf ya. Cara penyelesaian lainnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah buah. Kemudian sebuah contoh ya, contoh menghitungnya seperti ini. Tinggal menjumlahkan. Tahap pertama penjumlahan satuan 23 tambah 26 hasilnya berapa? 3 tambah 6 adalah 9. 2 tambah 2 hasilnya berapa? Gitu ya. Ini adalah satuan. Kemudian tahap kedua di sini adalah penjumlahan puluhan. Nah, puluhan yang dihitung adalah yang depan. Oke, ini adalah yang belakang adalah satuan, yang depan adalah puluhan. Kemudian yang depan yang puluhan kita tambahkan menjadi 4. Nah, gitu ya. Hasilnya 49. Oke. Selanjutnya adalah ini caranya. Kemudian selesaikan soal penjumlahan di bawah ini. Nanti Ibu berikan contoh pendalaman materi lagi ya untuk cara menyusunnya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar. Ini kalian juga harus menghitungnya juga, kemudian tarik garis ya. Boleh tarik garis, boleh mengisi. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran ke-6. Cermati gambar berikut ini dengan saksama. Nah, ini nanti kalian baca. Oke, selanjutnya ini juga. Kemudian di sini perhatikan kembali bacaan tersebut. Apa saja yang maaf ya. Apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Nah, di sini kalian harus mengisi apa saja yang dilakukan oleh Ibu untuk merawat sayuran. Oke, nah kemudian bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah. Oke ya, nanti kalian isi juga setelah kalian membaca. Maaf ya, Ibu agak batuk. Nah, selanjutnya adalah ayo berlatih. Perhatikan kembali lingkungan di sekitarmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut ini. Oke, nah ini ya, nanti kalian coba di sini. Nah, tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apa kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Nah, gitu ya. Oke, coba. Ini ayo mencoba. Cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar berikut, sesuai contoh. Ikuti sesuai contoh. Nah, ini adalah contohnya adalah apa ini? Tanaman ya. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada Pak Tani. Ini ada Siti. Dayu gitu ya. Dayu dan Siti. Oke. Nah, kemudian banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga.
bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Oke, nah kalian membuat kalimatnya di situ ya, di kotak yang sudah tertera. Oke, nah kemudian ini juga cara menghitung juga sama seperti tadi, kalian tinggal menghitung berapa jumlahnya, kemudian kalian tulis seperti ini dan kalian total. Oke ya. Kemudian di sini ada jadi Dai memiliki 45 tangkai. Nah, ini adalah dari mana, Bu? Ini dari sini ya. Nah, dari yang menghitung. Oke, Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar, Dai memiliki bunga mawar 2 tangkai, lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar Dayu? Nah, nanti kalian hitung ya. Oke. Kemudian selesaikan soal-soal di bawah ini. Oke, ini nanti kalian juga harus menyelesaikan soal yang ada di sini. Caranya sama seperti itu, penjumlahan ya. Oke. Kemudian nah, di sini ada keranjang merah memuat 61 jeruk. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kalian tinggal menghitungnya juga. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti ada pembelajaran selanjutnya akan Ibu berikan cara mengerjakan atau cara menyusun penjumlahan dan pengurangan. Oke ya. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan tetap semangat ya. Kemudian rajin mengumpulkan tugasnya sesuai dengan yang diminta oleh Bu Guru. Tepat waktu juga harus sudah selesai ya. Kemudian dokumentasinya jangan sampai lupa. Nanti kita langsung memasukkan dokumentasi kalian. Kemudian kalian mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, karena sekarang sudah semester 2, kalian harus tetap rajin belajar dari rumah dan juga semangat. Oke ya, mengumpulkannya harus tepat waktu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.